Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita bakal bahas tentang kekalahan 2-3 timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jeddah itu ya, tadi malam. Dan ini benar-benar meninggalkan rasa pahit, rasa sakit, rasa campur aduk lah semuanya. Pertama, kita sempat unggul 1-0 lewat penalti Kevin Dix di menit ke-11. Tapi keunggulan itu hilang dalam sekejap. Dan kita balik tertinggal 1-2 di akhir babak pertama. Pertanyaannya kenapa? Oke, mari kita bedah taktik ya pelatih Patrick Kluivert ini di babak pertama dulu. Yang dinilai banyak pengamat, ini formasi taktik Patrick Kluivert ini memiliki lubang yang fatal. Patrick ini memiliki formasi 4-2-3-1 yang menempatkan duet Mark Locke dan Jay Polipesi sebagai poros ganda di lini tengah, didukung oleh trio siapa sih, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, dan Miliano Jonathan, dengan Ragnar Oratmangon sebagai striker ujung tombak. Secara ketat formasi ini menawarkan keseimbangan. Namun di lapangan, masalah utama kita terletak pada sektor lini tengah. Duet Mark Locke dan Pelupesi ini tampil di bawah standar. Mereka kesulitan mengimbangi agresivitas dan kecepatan transisi gelandang Arab Saudi. Siklop yang seharusnya menjadi jangkar itu terlalu mudah ditembus. Beberapa kali pemain Arab Saudi itu mendapatkan ruang tembak bebas di depan kotak penalti. Seperti yang terjadi pada gol pertama Arab Saudi, gol penyamakan kedudukan dari Saleh Abu Al-Samad. Iya, pokoknya itulah. Di menit ke-17, itu adalah cerminan kegagalan lini tengah kita yang menekan pemain lawan. Kurang menekan pada pemain lawan. Si Saleh itu mendapatkan ruang tembak dari luar kotak penalti. Setelah si Klok itu gagal melakukan penjagaan yang sempurna pada si Saleh. Selain itu, keputusan Kluivert menempatkan si Yakob Sayuri sebagai bek kanan itu juga menjadi sorotan tajam. Coba kalian lihat. Yakob ini adalah pemain dengan naluri penyerangan yang kuat. Namun sebagai bek sayap murni, ia sering terlambat turun atau salah posisi. Area di belakang Yakob ini menjadi target eksploitasi Arab Saudi. Gol penalti kedua Arab Saudi yang dicetak oleh Firasat Al-Buraikan ya, pada menit ke-36 ini berawal dari pelanggaran cerobohnya si Yakob di kotak terlarang. Dan ini bukan sekedar kesalahan individu, tetapi juga kelemahan taktis yang terus-menerus dieksploitasi oleh lawan. Coba kita lihat statistik Indonesia, itu menunjukkan Indonesia ini hanya memiliki 42% penguasaan bola di babak pertama dengan hanya 1 peluang matang. Sementara Arab Saudi itu menciptakan 7 peluang. Dan angka ini jelas menunjukkan bahwa sejak unggul Indonesia itu kehilangan kendali permainan. Dan sebuah kesalahan yang diakui sendiri oleh Patrick Kluivert pasca laga. Dan momentum ini yang kita dapat dari gol Dix itu menguap begitu saja karena tekanan Arab Saudi yang intens itu tidak mampu diredam di sentral lapangan itu. Oke, kita harus bahas secara spesifik performa individu yang membuat strategi si Patrick ini gagal berjalan. Sorotan tajam itu tertuju pada beberapa pemain kunci yang
yang perannya seolah-olah hilang, tidak ada di lapangan. Terutama di babak pertama dan awal babak kedua. Pertama, kita bakal menyoroti si Ragnar. Itu sebagai ujung tombak dalam skema 4-2-3-1. Peran striker itu sangat vital sebagai pemantul bola dan membuka ruang kan. Sayangnya, si Ragnar ini gagal menjalankan tugas ini. Dan dia terlihat terisolasi dari permainan. Data menunjukkan Ragnar ini tidak mampu, bahkan tidak mencatatkan satupun shoot sepanjang penampilannya melawan Arab Saudi. Koneksi antara lini tengah dengan Ragnar itu nyaris tidak ada. Serangan-serangan timnas itu lebih banyak berkutat di sisi sayap kanan melalui Emiliano Jonathan, dan membuat Ragnar ini menjadi penonton ngangong-ngangong aja di depan. Ketidakmampuan si Ragnar ini menahan bola atau menciptakan ancaman itu membuat tekanan Arab Saudi kepertahanan Indonesia itu terus menerus terjadi karena bola selalu cepat kembali ke klub lawan. Itu yang pertama, kita nyoroti si Ragnar. Yang kedua, kita akan nyoroti nama Beckham Putra. Kalian lihat Beckham Putra nggak di babak pertama? Di sisi sayap kiri. Sama seperti Ragnar, kontribusi Beckham ini minim, pergerakannya kurang, merepotkan. Dan serangan dari sisi kiri itu hampir tidak terlihat, tidak ada. Dan keseimbangan serangan timnas itu menjadi tumpul. Hanya mengandalkan Emiliano di kanan. Dan hal ini sangat memudahkan pertahanan Arab Saudi untuk fokus membendung serangan dari satu sisi. Bayangkan, dalam pertandingan sepenting ini, dua pemain depan kita seolah tidak memberikan ancaman. Tidak memberikan ancaman yang berarti. Ngangong-ngangong aja tuh si Beckham. Tidak kelihatan sama sekali babak pertama. Namun, biang kerok utama yang membuat timnas Indonesia itu kesulitan, itu adalah duetnya gelandang kita, si Mark Klok dan Pelupesi. Klok yang diharapkan menjadi pemain dan pengatur tempo itu justru sering melakukan kesalahan operan dan kalah duel juga. Pelupesi yang baru masuk ke starting line up tidak mampu itu memberikan perlindungan yang memadai untuk lini belakang. Analisis para pengamat di sana itu seperti yang nggak tahu itu siapa komentatornya, menyebut lini tengah kita itu kerap kalah duel dan tidak cukup padu. Dan hal ini itu berimbas fatal pada transisi permainan. Ketika diserang, mereka lambat menutup ruang. Ketika menyerang, mereka gagal mengalirkan bola ke depan dengan kreativitasnya. Dan keputusan ini Kluivert yang memarkir Tom Haye dan Ivar Jenner yang nggak tahu lah siapa, di bangku cadangan. Gelandang yang sebelumnya tampil konsisten dipertanyakan. Lini tengah yang macet total. Dan inilah yang menjadi biang keladinya. Kekalahan utamanya ini terutama pada lini tengah. Arab Saudi itu bermain lebih nyaman, mampu mengontrol pertandingan karena minimnya perlawanan dari double pivot kita Indonesia. Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai pemain yang performanya paling mengecewakan dan juga momen kunci yang meruntuhkan mental timnas. Di luar lini tengah yang loyo, yang konyol, yang jelek, pertahanan kita juga melakukan blunder yang tidak seharusnya terjadi di level kualifikasi Piala Dunia.
pemain yang penampilannya yang paling buruk, yang menjadi titik lemah, terus-menerus diserang oleh Arab Saudi adalah Yaqub Sayuri. Lu lihat Yaqub Sayuri di posisi bek kanan, lu lihat dah. Meskipun dikenal gigi, penarikannya terhadap jersey Firas Al Buraikan ya, yang berbuah penalti kedua pada Arab Saudi, itu menunjukkan ketidakdisiplinan posisi dan antisipasi seorang bek. Setelah kejadian itu, kepercayaan dirinya itu tampak goyah. Area yang dijaganya itu menjadi jalur utama serangan Arab Saudi. Dan pelatih Arab Saudi itu sangat cerdik membaca kelemahan-kelemahan ini dan terus menyerang dari sisi tersebut. Itu. Dan momen kekalahan yang sebenarnya adalah gol ketiga Arab Saudi di menit ke-62 ya. 62 ya kalau nggak salah. Yang dicetak lagi dan lagi oleh si Firasat Al-Firasat apa sih namanya? Al-Buraikan ya. Dan gol ini adalah gambaran paling jelas dari kurangnya marking dan chemistry lini belakang kita. Gol bermula dari tembakan si Musab yang ditepis oleh Martin Paes. Namun tidak ada satupun bek Indonesia yang siap menyambut bola muntah. Si Buraikan yang tampak pengawalan di sisi kanan itu dengan mudah menyerobot bola tersebut hingga menjadi gol. Dalam sepak bola modern itu memberikan striker lawan itu berdiri bebas di kotak penalti saat ada bola muntah. Ini adalah kesalahan yang tidak termaafkan. Lini pertahanan termasuk Jay Inces dan Den James, apalagi si Yaqub ini terlihat ragu-ragu, terlambat menutup ruang. Dan gol ini berubah skor menjadi 3-1. Dan secara mental itu menghancurkan harapan Garuda. Ya meskipun Kevin Dix berhasil mencetak gol 2 ya melalui voucher penalti. Dan sayangnya Bapak Erick Thohir ini lambat memberikan top up-nya kepada wasit. Ya walaupun ini memperkecil ketertinggalan di ujung-ujung akhir laga. Memang patut diacungi jempol. Ya kan? Apalagi setelah pemain Arab Saudi Mohamed Kano itu mendapatkan kartu merah di injury time. Itu terlambatnya top up Pak Erick Thohir pada wasit. Namun perubahan taktik dan pergantian pemain Kluivert yang terlambat ini menjadi faktor penentu Kluivert yang baru memasuki pemain-pemain yang lebih segar dan kreatif seperti Tom Haye, Ole Romeni, dan setelah kedudukan sudah 3-1. Analisis menunjukkan jika Haye dimainkan lebih awal di lini tengah, ya mungkin tidak macet total dan gol-gol mudah Arab Saudi itu bisa dihindari. Dan keputusan starting line up dan keterlambatan respon Kluivert di babak kedua itu menjadi faktor taktis yang paling disayangkan dalam kekalahan ini. Itu yang harus jadi pelajaran buat Patrick. Jadi apa kesimpulan dari kekalahan 2-3 ini? Kekalahan 2-3 timnas Indonesia atas Arab Saudi ini jelas kekalahan ini merupakan hasil dari kombinasi kesalahan taktis Kluivert dan performa individu yang jauh dari harapan kan. Secara taktik emang Kluivert ini gagal mengantisipasi dominasi lini tengah Arab Saudi. Duet Klopp sama si Pelupesi terbukti tidak solid dan terlalu mudah diatasi. Eksploitasi Arab Saudi di sisi kanan
pertahanan kita yang ditempati oleh Yaakob Sayuri juga menunjukkan kurangnya penyesuaian strategi atau keputusan starting line up yang kurang tepat, sehingga kehilangan kendali permainan setelah unggul 1-0 itu adalah dosa besar, kesalahan besar dalam sepak bola, dan itu menunjukkan kematangan tim yang belum stabil. Apalagi keterlambatan Kluivert dalam melakukan pergantian pemain. Kluivert ini lambat melakukan pergantian, sehingga memperburuk keadaan. Dan pergantian pemain ini baru efektif dilakukan setelah kita sudah tertinggal jauh 3-1, baru diganti. Untuk perbaikan ke depan, gue saran ya, timnas Indonesia ini harus melakukan evaluasi dalam, ya terutama pada sektor lini tengah dan bek sayap kanan. Tom Haye ini harus diposisikan kembali sebagai starting main utama gitu kan, untuk menyeimbangkan lini tengah dan meningkatkan kreativitas aliran bola ke depan. Sektor bek kanan kita itu perlu diisi oleh pemain dengan naluri bertahan yang lebih baik. Ya, kemudian pemain yang performanya hilang seperti Ragnar, Beckham Putra, itu juga perlu dipertimbangkan untuk dirotasi lah. Patrick, lu parah sih ini si Patrick. Dan ini memberikan kesempatan pada pemain lainnya yang lebih inform gitu, harus memberikan lah. Ya meskipun kalah, mungkin timnas Indonesia ini menunjukkan semangat juga ya, semangat juang yang luar biasa juga. Ya biasa di menit-menit akhir, terutama dengan comeback penalti Kevin Dix. Ya walaupun itu hanya sekedar penghibur doang, dan ini adalah modal mental yang positif. Namun peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjadi sangat tipis sih. Dan kita ini hanya punya satu pertandingan tersisa, yaitu melawan Irak. Semoga dan mudah-mudahan lawan Irak kita bisa menang. Dan melawan Irak juga penentu, apalagi kita masih memiliki chance untuk lolos melalui jalur playoff antara konfederasi atau bahkan playoff internal Asia mungkin ya. Tidak ada kata lain, timnas harus bermain lebih solid, lebih berani, dan yang paling penting Kluivert harus memastikan bahwa taktik yang ia terapkan itu benar-benar sesuai dengan potensi terbaik para pemain yang ada gitu kan. Mungkin kayak gitu aja. Apa pendapat kalian tentang kekalahan ini? Siapa pemain yang menurut kalian tampil paling mengecewakan, dan siapa yang harusnya dicadangkan di laga melawan Irak? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe buat analisis ke depannya ya.